Perkenalkan, namaku Sarah. Umurku 30 tahun. Aku tinggal di suatu kota kecil di Pulau Jawa. Kami sekeluarga hidup pas-pasan. Ayahku kerja serabutan, sedangkan ibuku berjualan sayur mayur matang setiap pagi dan sore di depan rumah. Namun, biarpun begitu, aku tetap bersyukur memiliki orang tua seperti mereka. Ayah dan ibuku begitu sayang padaku. Saat ini, aku sudah bertunangan dengan seorang pria pilihanku sendiri. Namanya Mas Asep. Orangnya tampan dan sudah mapan. Mas Asep adalah temanku waktu kuliah, dan saat ini dia bekerja di suatu perusahaan di kota kami. Dari hasil kerjanya itu, dia sudah bisa membeli rumah dan mobil. Aku pun menikah dengan Mas Asep. Pesta pernikahan kami diadakan dengan cukup meriah, meskipun undangan tak begitu banyak. Singkat cerita, 5 tahun sudah kami berumah tangga. Namun, sampai saat ini, kami belum juga dikaruniai anak. Mas Asep pun bertanya kepada seorang teman di kantornya tentang dukun yang pengobatannya manjur. Temannya menyarankan untuk pergi ke seorang dukun ternama di sekitar kota dan memberikan alamatnya. Dukun itu bernama Mbah Bokir. Konon katanya, banyak orang yang berobat ke situ dengan masalah yang sama seperti kami, dan mereka berhasil. Ya, memang banyak yang berhasil dan sukses mendapat apa yang menjadi kemauannya. Termasuk para artis dan pejabat, banyak yang ke tempat Mbah Bokir. Mas Asep pun tertarik dengan tawaran temannya ini dan berjanji akan memberikan komisi jika nanti pengobatannya berhasil. Malam itu, sekitar jam 8 malam, kami menuju ke rumah Mbah Bokir. Setelah sampai, rupanya Mbah Bokir ini lumayan masih muda, berumur sekitar 40 tahunan. Karena jenggotnya yang panjang, ia pun terlihat agak seram. Tubuhnya kekar seperti kuli bangunan, dan posturnya menyerupai pendekar zaman dulu. Dengan nada terbata-bata karena agak takut, Mas Asep pun mengutarakan niatnya. Mbah Bokir nampaknya santai saja karena memang sudah banyak pengalaman dengan pasien seperti ini. Ia mengatakan kalau pengobatannya membutuhkan waktu 3 hari, karena ada ritual yang cukup panjang. Kami pun menyanggupinya. Dimulailah ritual pertama. Mbah Bokir mulai mengumpulkan daun-daun obat yang sudah disiapkan untuk dijadikan ramuan. Ia membaca mantra, membakar kemenyan, dan menyelesaikan ramuan tersebut. Ramuan itu kemudian diberikan kepadaku untuk diminum. Setelah itu, kami dipersilakan pulang dan diminta kembali besok malam untuk ritual selanjutnya. Dalam perjalanan pulang, aku merasakan sesuatu dalam diriku. Aku merasa lebih segar dan energik setelah meminum ramuan dari Mbah Bokir. Kami pun semakin bersemangat untuk melanjutkan ritual berikutnya. Malam berikutnya, kami kembali ke tempat Mbah Bokir. Tampak sebuah rumah dengan model zaman dulu, dihiasi dengan patung-patung mistis koleksi Mbah Bokir. Mas Asep memarkirkan mobilnya, dan kami masuk ke dalam rumahnya. Ritual kedua pun dimulai dengan bacaan-bacaan mantra. Mbah Bokir mulai berkonsentrasi, kemudian ditiupkannya ke sebuah gelas berisi minuman untuk diminum olehku. Seperti kemarin, aku pun semangat meminumnya dengan harapan agar cepat punya momongan. Dengan nada yang berat seperti penyanyi rock, Mbah Bokir menganjurkan agar ritual ketiga dimulai malam ini juga, dengan alasan malam ini adalah malam bulan purnama yang bagus untuk menyelesaikan pengobatan lebih cepat. Kami pun menyanggupinya. Pada ritual ketiga ini, kami berdua harus mandi kembang dan menginap di rumah Mbah Bokir. Karena sudah terlanjur kepalang tanggung demi harapan terkabul, akhirnya kami pun menurut saja. Dimulailah ritual terakhir ini. Namun ternyata, itu cuma akal-akalan Mbah Bokir saja. Di tengah suasana yang mencekam, Mbah Bokir membaca bacaan-bacaan mantra. Kami merasa cemas karena belum pernah mengalami hal seperti ini. Mbah Bokir menyiapkan satu buah gentong berisi air dengan bunga 7 rupa, kemudian melangsungkan ritual. Setelah selesai,
Tepat tengah malam, kami diminta mandi bunga 7 rupa. Kemudian, kami disuruh menginap di situ, tetapi harus tidur terpisah. Mas Asep tidur di kamar depan, sementara aku di kamar belakang. Disinilah Mbah Bokir mulai beraksi. Ia memanfaatkan ilmunya agar Mas Asep bisa cepat tertidur. Di luar dugaan, aku pun menuruti kemauan Mbah Bokir tanpa mampu menolaknya. Rupanya, Mbah Bokir melakukan sesuatu yang tak pantas padaku. Tanpa sadar, aku mengikuti saja. Mungkin karena pengaruh ilmu yang digunakan oleh Mbah Bokir. Keesokan paginya, aku bangun dengan badan terasa pegal dan lemas. Aku melihat sekeliling, tetapi tak ada siapa-siapa di kamar. Aku segera membuka pintu dan keluar. Saat keluar, terlihat Mbah Bokir dan Mas Asep sedang duduk di kursi ruang tengah, sambil ngopi dan merokok, berbincang-bincang. Mbak Sarah udah bangun, toh? Sini, duduk dulu. Mbah mau bicara, ucap Mbah Bokir kepadaku. Aku pun duduk di kursi dekat Mas Asep. Jadi gini, Mbak Sarah dan Mas Asep, ritual ini sudah selesai semuanya. Mudah-mudahan keinginan Mbak dan Mas bisa terkabul. Mbah hanya bisa membantu ikhtiar, ucap Mbah Bokir dengan sedikit tersenyum. Setelah berbincang-bincang dengan Mbah Bokir, akhirnya kami memutuskan untuk pulang. Mas Asep mengucapkan terima kasih kepada Mbah Bokir dan tak lupa memberikan amplop. Singkat cerita, sebulan kemudian setelah kami berobat, rupanya aku hamil. Hal itu membuat Mas Asep sangat senang. Dalam hati, kami berpikir bahwa pengobatan Mbah Bokir ternyata sangat manjur dan layak direkomendasikan. Kami pun kembali datang ke rumah Mbah Bokir untuk membawa kabar bahagia ini. Sebagai ucapan terima kasih, Mas Asep memberikan amplop lagi kepada Mbah Bokir. Mbah Bokir ikut bahagia dan tersenyum lebar sambil menyeruput kopi serta menghisap sebatang rokok setelah mendengar kabar bahagia dari kami. Akhirnya, kami pun hidup bahagia dengan seorang momongan yang sangat cantik. Itulah kisahku berobat dengan Mbah Bokir, seorang dukun yang sangat manjur pengobatannya. Namun, bagaimana menurut kalian tentang kisahku ini? Tulis di kolom komentar ya.